Sahabat Sekolah Birokrasi Channel yang saya hormati, kali ini kita akan membahas seputar gejala-gejala bentuk pengkhianatan partai politik melalui politik dagang sapi yang sekarang ini sudah mulai terasa. Mengapa ini penting kita bahas? Karena partai politik yang sehat dan tumbuh kembangnya demokrasi di tanah air itu akan sangat penting bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bahkan bisa mendukung negara kita menjadi negara yang maju dan sejahtera. Gejala-gejala ini mulai terasa ketika masyarakat sangat menghendaki, terutama bagi partai-partai politik yang mengusung 01 maupun 03 sebagai pihak yang merasa terkalahkan, namun dirasakan bahwa kekalahan tersebut tidaklah murni karena persaingan yang sehat, sehingga masyarakat menghendaki bahwa partai politik yang mengusung 01 maupun 03 agar ditempuh semua jalur, tidak hanya melalui jalur MK yang sementara ini masih dalam proses, tetapi yang terpenting untuk mengungkap sebenarnya kondisi nyata di lapangan melalui hak angket sebagai sebuah hak yang dilindungi oleh konstitusi. Namun apa yang terjadi sampai sekarang ini, nampaknya partai-partai politik yang mengusung itu sudah mulai mencoba untuk melakukan upaya-upaya pendekatan agar mereka itu tidak terabaikan di dalam proses membagi kue-kue kekuasaan. Padahal dengan tindakan mereka seperti itu, kalau ini sampai terjadi, berarti bahwa partai politik tersebut mengkhianati konstituennya. Kita tahu bahwa konstituen yang memilih, yang kemudian mereka bersepakat untuk mengusung calon-calon presiden dan wakil presiden itu adalah karena mereka itu ingin terwakilkan perasaan, pilihan terhadap calon-calon yang mereka usung. Tetapi yang kita lihat dalam kenyataan bahwa setelah mereka mendapatkan kursi di DPR dengan berbasis pada pilihan-pilihan konstituen yang notabene memiliki misi konstituen ini agar calon yang diusung oleh partai politik tersebut adalah calon yang mereka kehendaki, yang berarti bahwa antara satu paslon dengan paslon lain itu memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Tetapi apa yang kita lihat perilaku daripada partai politik sekarang ini justru mau ikut mendapatkan bagian di dalam kue-kue kekuasaan dan meninggalkan perasaan bagaimana para konstituen mereka itu menginginkan supaya calonnya itu yang menang. Nah, di sini terlihat apa yang kita sering sebut dengan politik dagang sapi, yang berarti bahwa partai politik ini sudah merasa ya selamat tinggal bagi konstituen karena kami sudah mendapatkan sejumlah kursi dan kursi itu bertambah karena pilihan Anda. Tetapi mohon maaf, kami memiliki niat dan keinginan agar supaya partai politik bisa mendapatkan keuntungan dari jumlah kursi yang mereka peroleh. Sehingga inilah salah satu kebodohan tanda kutip daripada para konstituen kita yang berjuang mati-matian untuk mengusung partai politik tersebut karena dia mengusung calonnya, lalu ketika sudah selesai pesta demokrasi itu, maka mereka ditinggalkan. Jadi
konstituen ini merugikan dirinya karena pasti akan berdampak ke depan selama 5 tahun. Jadi hanya beberapa menit di dalam TPS dengan harapan bahwa pilihannya akan terwakilkan melalui partai politik, tetapi setelah mereka memberikan suaranya dengan harapan yang sangat tinggi, tapi partai politik yang mereka usung ternyata mengedepankan kepentingan partai politiknya dibandingkan konstituen yang memilih dia dengan sungguh-sungguh. Karena itu saya kira perlu kita mengingatkan kembali bahwa di dalam negara demokrasi, partai politik sesungguhnya itu memiliki beberapa fungsi penting. Fungsi penting yang saya maksud dalam konteks ini adalah bahwa partai politik itu menjadi wadah bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasinya dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik. Karena sistem demokrasi kita terwakilkan melalui partai politik. Sehingga tentu partai politik ini harus mampu menjadi sarana komunikasi politik bagi masyarakat. Namun kenyataannya seperti yang saya ungkapkan di awal tadi, justru dikhianati oleh partai politik itu sendiri. Mengapa demikian? Kalau kita lihat bahwa partai politik itu hampir tidak memiliki ideologi yang berbeda antara partai politik satu dengan yang lainnya. Umumnya berujung pada keinginan untuk berkuasa. Sehingga sangat cair itu yang namanya perpindahan politik, perpindahan mengenai siapa yang diusung, dan ketika selesai pestanya maka dengan mudah untuk berpindah ke pengusung yang lain. Berarti dalam konteks ini bahwa partai politik tidak menjalankan fungsinya sebagai sarana komunikasi politik yang mengagregasi kepentingan konstituen dalam rangka untuk menjadi jembatan yang baik bagi konstituen di dalam memilih calon presiden maupun calon wakil presiden. Fungsi lain adalah partai politik itu sebenarnya bertindak untuk bisa menyebarkan informasi dan pengetahuan politik kepada masyarakat tentang seperti apa itu demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, serta berbagai isu-isu politik yang terkini. Nah, ini tentu penting di sini yang namanya pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik. Sehingga partai politik itu berfungsi sebagai partai yang mensosialisasi agregasi-agregasi dinamika politik yang terjadi. Tetapi biasanya mereka ini hanya sibuk di saat menjelang pilpres, pileg maupun pilkada. Yang berikutnya bahwa partai politik itu seyoknya hanya mencari dan memilih calon pemimpin yang memiliki kemampuan dan integritas untuk memimpin bangsa. Sehingga fungsi daripada partai politik itu adalah sebagai institusi yang melakukan rekrutmen politik, sehingga menemukan aktor-aktor yang tujuannya adalah mengusung negarawan untuk mengurusi bangsa dan negara ini dengan tulus dan ikhlas, bukan dengan niat-niat yang berbeda. Apa yang kita lakukan sekarang ini, kecenderungan pengelompokan daripada pengusung pilpres maupun wakil presiden itu didasarkan bukan pada upaya bagaimana melahirkan seorang calon pemimpin yang benar-benar akan membawa bangsa ini maju terdepan, bersaing dengan negara maju, di mana kita tahu Indonesia merupakan negara yang sangat kaya raya, namun sangat dibutuhkan seorang negarawan dan kemampuan memimpin yang baik, sehingga bangsa ini tidaklah kemudian terpuruk di antara negara-negara yang kita lihat banyak negara yang tidak memiliki sumber daya yang melimpah, tapi bisa menjadi pemimpin-pemimpin global. Nah, ini tantangan, apalagi kita akan menghadapi tahun emas Indonesia 2045. Apakah itu otomatis kita akan capai? Dan tentu saja salah satu pemicu utama adalah kepemimpinan negara ini, baik sebagai kepala pemerintahan maupun sebagai kepala negara.
kelengahan kita dan kesalahan kita dalam menentukan calon pemimpin ke depan, maka bangsa dan negara ini tidak jelas kemana arah dan sasaran yang akan dicapai, yang dikatakan bahwa pada tahun 2045 Indonesia akan dikategorikan sebagai negara ekonomi keempat terkuat di dunia. Ini tentu tantangan bagi kita semua. Fungsi partai politik lain adalah membantu menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di masyarakat melalui dialog dan musyawarah. Karena itu melalui perwakilan mereka di dalam Dewan Perwakilan Rakyat baik pusat maupun daerah, ini betul-betul harus bisa menjadi katalisator yang baik, mampu menyelesaikan konflik yang terjadi dengan masyarakat, sehingga bisa dipandang bahwa partai politik itulah pengatur konflik, sehingga konflik bisa diselesaikan lewat peran mereka sebagai wakil rakyat, wakilnya rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat. Berikutnya adalah partai politik itu seharusnya mampu menampung dan menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat kepada pemerintah. Jadi dia merupakan penghantar, ya. Bisa disebut sebagai juru bicaranya konstituen terhadap pemerintah. Namun kita bisa melihat bahwa partai politik bisa dikatakan sebagai artikulasinya dan agregasinya itu lebih dominan pada kepentingan mereka. Mereka ingin berlomba-lomba ikut dalam kabinet pemerintahan, sehingga mereka bisa memiliki banyak keuntungan-keuntungan lain dengan mengendarai jabatan yang diemban dan diberikan oleh pemerintah. Sehingga di Indonesia ini memang sangat sulit kita menemukan sebuah sistem demokrasi yang terjadinya checks and balance gitu. Mengapa? Karena partai politik semuanya ingin berlomba menjadi bagian dari pemerintahan, sehingga pemerintahan tidak punya satu sistem yang bisa dikontrol oleh keberadaan partai politik yang tidak masuk di dalam pemerintahan, karena semuanya ingin menjadi bagian dari pemerintah. Termasuk kritikan terhadap kepala pemerintahan yang inginnya bahwa seluruh kebijakannya itu akan disetujui oleh DPR. Mengapa demikian? Karena seluruh pimpinan-pimpinan partai politik sudah berada di bawah tangan kepala pemerintahan atau presiden, sehingga tidak ada lagi kontrol dan kritikan-kritikan terhadap kebijakan pemerintah, karena mereka merupakan bagian dari pemerintah itu sendiri. Ini tentu sebuah ironi di dalam sistem demokrasi yang seharusnya sistem demokrasi yang sehat ini tidak terjadi. Fungsi lain daripada partai politik itu adalah memberikan pendidikan politik kepada masyarakat tentang seperti apa demokrasi, seperti apa ideologi negara itu, dan nilai-nilai Pancasila yang dijadikan sebagai dasar di dalam berbangsa dan bernegara, termasuk berpemerintahan. Karena itu, partai politik mestinya mampu menjadi contoh yang baik tentang bagaimana demokrasi itu dibangun lewat peran-peran mereka, bagaimana segala macam kebijakan itu diwarnai oleh ideologi negara dan nilai-nilai Pancasila. Sehingga ada yang kata lain bahwa partai politik itu seyogyanya menjadi pendidik, memiliki fungsi mendidik politik kepada masyarakat. Hal yang sangat penting lain adalah bahwa partai politik itu mengawasi kinerja pemerintah dan memastikan bahwa pemerintah menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Nah, peran-peran pengawasan partai politik terhadap pemerintah sekarang ini yang masih perlu saya kira kita benahi, karena terkadang bahwa aktor-aktor di dalam Dewan Perwakilan Rakyat atau legislatif ini malah menjadi bagian di dalam bagaimana agar anggaran-anggaran yang ada di dalam pemerintahan itu bisa juga diperoleh oleh aktor-aktor politik yang ada di dalam perwakilan rakyat. Sehingga tidak jarang kita lihat bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi itu tertangkap tangan para anggota dewan, tidak hanya
anggota dewan, tapi juga bahkan Mahkamah Konstitusi pun pernah pimpinannya tertangkap tangan terkait dengan penyelewengan keuangan negara. Sehingga ini menjadi tantangan bagi kita semua. Bagaimana mendorong partai politik itu bisa memberikan pengawasan yang efektif terhadap kinerja daripada pemerintah. Jadi bukan ditempatkan mereka di berbagai komisi agar supaya pemerintah bisa lebih fokus kepada program-program yang mereka tentukan, tetapi malah berkolaborasi. Sehingga moral hazard ini menjadi sangat penting untuk dikedepankan bagi anggota dewan. Ini tentu berkaitan dengan proses rekrutmen politik yang dilakukan partai politik, di mana semua orang bebas untuk mencalonkan diri dalam partai politik ketika terjadi pemilihan baik kepala daerah maupun legislatif, karena sangat menggunakan pendekatan proporsional terbuka. Nah, kita lihat bahwa keterpilihan mereka itu didominasi oleh kepopuleran dan kepemilikan sumber keuangan yang besar untuk bisa mendapatkan pemilih yang mampu diberi sesuatu sehingga mereka terpilih. Sehingga dengan demikian proses untuk menjadi seorang calon legislatif harus betul-betul memiliki sumber daya yang besar, bukan karena kompetensinya, tetapi karena sumber daya yang besar. Yang lain bahwa partai politik itu seharusnya yang menangkan pemilu itu berhak untuk membentuk pemerintahan dan menjalankan roda pemerintahan. Tetapi seperti yang saya singgung di awal tadi, bahwa di Indonesia sungguh aneh karena bahkan partai politik yang tidak menangkan pemilu bisa ikut di dalam pemerintahan karena sifat dan keinginan daripada pimpinan pemerintahan sendiri yang menghendaki kolaborasi yang sangat besar, sehingga tidak memiliki lagi lawan-lawan tanda kutip, atau ada partai politik yang senantiasa melakukan checks kepada apa yang dilakukan pemerintah, sehingga pemerintah tidak leluasa untuk mengimplementasikan berbagai program dan kebijakannya tanpa mendapatkan masukan, kritikan yang konstruktif bagi pemerintah itu sendiri. Fungsi lain daripada partai politik adalah membantu memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dengan memupuk rasa nasionalisme dan patriotisme di kalangan rakyat. Namun yang terjadi terkadang di dalam masyarakat terjadi pemilahan yang sangat kuat yang didasarkan dengan berbagai macam atribut-atribut, bisa karena agama, bisa karena suku, bisa karena wilayah. Sehingga peran ini yang sangat diharapkan oleh masyarakat, bahwa partai politik itu memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Fungsi terakhir adalah meningkatkan kualitas demokrasi. Partai politik mestinya berperan untuk meningkatkan kualitas demokrasi dengan mendorong tingkat partisipasi masyarakat di dalam proses politik dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Apa yang terjadi bahwa tingginya tingkat partisipasi politik daripada masyarakat seperti yang kita lihat sekarang ini, itu karena digerakkan oleh sumber daya yang dimana pemenang partai politik ini betul-betul mampu memanfaatkan situasi dan kondisi masyarakat yang memang menghendaki dan mengharapkan adanya bantuan-bantuan yang dapat membantu kehidupan keseharian mereka, sehingga banyaklah mereka yang kemudian ikut berpartisipasi di dalam proses politik melalui pilpres dan pileg, karena diberikan sesuatu oleh calon-calon atau banyak ditengarai bahwa ada kebijakan-kebijakan yang sengaja diarahkan agar supaya masyarakat itu ikut berpartisipasi untuk memenangkan si pemberi sesuatu kepada masyarakat. Dengan demikian kita bisa yakini bahwa tingkat akuntabilitas pemerintahan terkait dengan penggunaan anggaran dan kebijakan
tidak bisa serta-merta kita akui sudah berkualitas. Dan inilah yang sementara kita bisa lihat sebagai jalan terakhir untuk melihat apakah Mahkamah Konstitusi itu mampu untuk tetap teguh pada keadilan dan realitas yang dikehendaki masyarakat, bahwa demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja. Dan melalui pertahanan terakhir Mahkamah Konstitusi diharapkan bahwa demokrasi Indonesia ke depan akan bisa kembali pada rel yang kita kehendaki. Salam Sekolah Birokrasi Channel. Sampai ketemu dengan tema-tema yang lain.